semuanya, ada kabar baik nih. Kabar baiknya apa tuh? Live streaming aku udah kembali kebuka ya pada kemarin tanggal 1 Mei 2026. Aku terkena pemblokiran itu pada tanggal 9 April 2026 dan harusnya itu terbuka tanggal 23 April, nyatanya jamnya molor gitu loh, ngaret seminggu. Itu pun mungkin aku berpikir karena, aku ada upaya untuk pengajuan kayak ke Google, ke X atau Twitter, atau ke Gmail-nya sendiri yang menyatakan bahwa, aku minta maaf, aku salah karena udah menampilkan anak di bawah umur, di frame live streaming aku tanpa adanya aku pendampingan sebagai orang tua, kayak gitu. Aku udah mengakui itu salah dan, YouTube juga mungkin menilai etika aku diperbaiki, maksudnya kayak gini, YouTube itu sensitif banget ya. Jadi YouTube juga melihat, attitude kita. Dia mau introspeksi diri nggak dari kesalahannya, kayak gitu. Aku pikir kan kemarin itu, 90 hari ya strike aku itu dan mungkin aku pikir, mungkin tanggal 8 atau 10 Juli nanti aku bisa langsung live streaming lagi ketika strike aku udah hilang, udah kadaluarsa. Tapi nyatanya alhamdulillah tanggal 1 Mei kemarin pas aku coba klik live-nya, ternyata nggak kekunci dan itu udah kebuka. Cuma ya, aku belum berani untuk menggunakan fitur live streaming aku karena ditakutkan itu YouTube aku kan lagi masih sensitif ya dari lampu merah sekarang ke lampu kuning gitu loh, belum hijau kayak gitu kan, belum hijau. Dan YouTube aku lagi dipantau kayak gitu kan. Aku karena strike-nya masih ada selama 90 hari dan itu pun udah berkurang dari, semenjak pertama tanggal pemblokiran live streaming aku yaitu tanggal 9 April ya, dihitungnya dari situ, kayak gitu. Nah, untuk aturan YouTube 2026 itu bener-bener ketat banget guys, ketat banget. Dimana kalau misalnya ada akun nih, akun udah ke monetisasi dia ya, tapi molor selama 3 bulan atau lebih itu kayak akun zombie gitu, akun mati, nggak bikin konten, nggak apa-apa lagi, ya itu bakalan kena dismonet sama YouTube. Lalu yang kedua nih, banyak banget akun-akun yang kena banned massal karena mereka itu banyak juga kontennya itu yang template ya, atau misalnya yang copy paste, atau kontennya itu banyak menggunakan AI ya, AI untuk apapun kan sekarang dipermudah dengan AI gitu loh. Jadi kan, ketika mereka tidak memodifikasi konten hasil mereka buatan dari AI, itu akan jadi masalah besar banget buat YouTube, dianggapnya ya udah spam aja, samaan. Bahkan banyak banget sekarang yang didismonetisasi massal atau bahkan di-banned massal. YouTube itu sangat-sangat sensitif banget tayang YouTube lagi bersih-bersih secara besar-besaran nih, skala besar-besaran. Jadi YouTube mencari konten kreator ya emang sesuai dengan SOP kerjanya aja, kayak gitu. Dan aku yakin banget ya ya guys, yakin banget ya, aku nggak tahu berapa banyak, kreator di dunia ini, mau yang kreator udah gede kayak atau masih merintis kecil misalnya kayak aku, pasti bakalan kena yang namanya pelanggaran atau pedoman komunitas kayak gitu ya. Tapi waktunya aja yang nggak tahu dan pasti setiap orang bakal pernah ngerasain itu dan aku sekarang lagi ngerasain. Aku lagi ngejalanin hukuman bebas bersyarat guys dari YouTube. Jadi selama 90 hari strike-nya belum, ilang, belum kadaluarsa dan YouTube aku lagi sensitif banget, maka itu aku harus hati-hati. Dan pelajaran buat ke depannya adalah aku tidak akan menampilkan anak aku lagi ya di live streaming. Meskipun misalnya kalian pengen lihat, "Kakak anaknya mana?" Nggak akan aku tampilin lagi karena itu sangat sensitif. Meskipun ada aku nih, ada orang tuanya, karena emang boleh nampilin anak di live streaming YouTube, cuman harus ada sama orang tuanya, bareng kayak gitu, biar jatuhnya nggak apa, eksploitasi anak kayak gitu, guys. Jadi child safety-nya itu benar-benar dijaga gitu loh. Nah, kayak gitu. Aku mendapatkan pelajaran hikmah dan aku juga belum dimonetisasi karena aku nunggu dulu strike aku berakhir dan udah strike-nya berakhir, kadaluarsa lepas, aku udah bebas, ibaratnya bebas tanpa syarat gitu loh. Insya Allah aku akan pengajuan monetisasi, doakan ya semoga lancar. Ya karena gini guys, aku tuh ngonten karena gabut aja gitu loh. Aku sebagai ibu rumah tangga kadang kesel ya kalau nonton-nonton aja, aku pengen juga berbagi cerita, ngonten dan lain sebagainya. Pokoknya, hobi-hobi aku salurkan ke konten aku ya dengan hal-hal yang sangat positif dan aku juga banyak mendapatkan pelajaran. Jadi aku lebih tahu aturan YouTube secara mendalam. Jadi kalau ada kendala aku harus kemananya itu aku lebih tahu lagi dan itu alhamdulillah banget ya hikmah di balik aku kena blokir selama 2 minggu walaupun 3 minggu kemudian baru kebuka, kayak gitu guys. Jadi aku tahu
alur-alurnya atau jalur-jalurnya kemana aja. Itu pembelajaran banget buat aku, guys. Dan untuk kalian yang mungkin belum kena strike atau belum kena pelanggaran, hati-hati aja ya, karena aku pikir kayaknya ini tuh bakalan setiap orang bakalan merasakan dan itu sedih banget loh, apalagi kita udah punya penghasilan dari sana. Tapi kalau aku nge-YouTube sih sambil menyalurkan sebagian, hobi aku, karena aku kadang gabut juga sih di rumah. Anak aku kebetulan udah 8 tahun, udah alhamdulillah lah nggak ngerepotin lagi kayak anak bayi gitu loh, udah apa-apa segala bisa sendiri. Jadi ya, aku pengen aja ngonten kayak gitu, guys. Dukung terus ya, aku emang konten kreator kecil dan aku berusaha untuk memperbaiki semuanya lagi. Dan YouTube itu suka banget loh sama orang-orang yang kontennya itu orsinil ya, alias original ya, nggak kebanyakan AI. Apakah YouTube melarang konten orang untuk tidak menggunakan AI? Oh, enggak. Boleh, kalian boleh menggunakan AI, cuman kalaupun AI harus ada modifikasinya, jangan full semua AI, gambar AI, suara AI, ya kalian ngapain cuman di behind the scene aja gitu, cuman di belakang layar aja gitu loh, harus ada suara kalian atau apapun itulah dimodifikasi sama kalian ya. Untuk live streaming juga aku ingatkan juga ya, jangan menampilkan anak deh, itu lebih aman meskipun misalnya boleh nampilin anak, tapi ada orang tua, karena itu lebih aman banget ya, lebih aman lagi banget. Untuk beberapa hari ke depan mungkin aku akan mencoba live streaming untuk, beberapa menit aja mungkin ya untuk ngetes, tapi nggak dulu sekarang karena aku masih takut banget nih. Ya udah cukup sekian deh curhat aku hari ini, ada senengnya, ada deg-degannya juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.